Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para masyayikh, pimpinan pondok pesantren se-Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama. Dan yang saya hormati para narasumber dan peserta seminar internasional, para pemuka agama, takmir masjid, akademisi, dan aktivis lingkungan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di dalam forum yang luar biasa ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia, Direktorat Urais, Ditjen Bimas Islam yang telah berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang yang menyelenggarakan seminar internasional ini sebagai ruang membangun peradaban yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tema seminar kali ini kurikulum cinta dan ekoteologi sebagai basis gerakan implementasi Deklarasi Jakarta. Ini merupakan refleksi mendalam atas peran agama di dalam membangun masyarakat yang rukun dan menjaga kelestarian bumi sebagai amanah Tuhan. Dua konsep utama dalam tema ini, yakni kurikulum cinta dan ekoteologi, menjadi landasan penting di dalam membentuk kesadaran kolektif untuk kehidupan yang lebih baik. Dua isu ini yang beberapa waktu lalu kami memang mendeklarasikannya bersama Paus Fransiskus dalam suatu pernyataan bersama Deklarasi Istiqlal. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pertama, konsep kurikulum cinta, saya memilih diksi ini untuk menjadikannya seperangkat sistem dan fondasi hidup bersama di dalam keragaman untuk kerukunan umat beragama, baik internal maupun antar umat beragama. Sebagai makhluknya, kita cinta pada kemanusiaan sesama makhluknya. Dalam ajaran agama, cinta adalah inti dari segala tindakan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapatkan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hadirin yang berbahagia, kurikulum cinta adalah konsep yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis kasih sayang, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai ini harus menjadi bagian utama di dalam sistem pendidikan kita, baik di lembaga formal maupun dalam lingkungan sosial dan keluarga, termasuk dalam kehidupan pondok pesantren misalnya. Bagaimana kita mengajarkan ilmu agama dengan cinta, mahabbah, cinta pada ilmu, kepada pencari ilmu, kepada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya pendidikan agama tidak hanya mengajarkan hal ritual formalistik, akan tetapi juga menanamkan ruh dan semangat moderasi dan penghormatan terhadap keberagamaan. Di Indonesia, kita telah melihat bagaimana pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah berbasis agama mulai mengajarkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Ini adalah langkah maju yang harus terus kita dorong dan perkuat. Dalam kehidupan sosial, kurikulum cinta dapat diimplementasikan melalui berbagai gerakan dan program yang memperkuat solidaritas antar umat beragama.
dialog lintas iman, aksi sosial bersama, dan kampanye perdamaian adalah beberapa contoh nyata bagaimana kita bisa menghidupkan nilai-nilai cinta dalam kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam kesempatan seminar internasional ini, kita akan mendapatkan suguhan tawaran diskursus dari para narasumber yang akan memperkaya konsep besar ini. Hadirin yang berbahagia, adapun kata kunci kedua, ekoteologi, kira-kira ini landasan spiritualitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain membangun harmoni sosial, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan sebagaimana firman Allah, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka itu merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Konsep ekoteologi sedang mengajarkan bahwa menjaga bumi bukan sekadar upaya ilmiah atau kebajikan negara, tetapi juga merupakan bagian dari spiritualitas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, konsep khalifah fil ard atau khalaiful ard menegaskan bahwa manusia adalah pemelihara bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Janganlah dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Gerakan lingkungan berbasis keagamaan telah berkembang di banyak tempat. Di Indonesia misalnya, kita telah melihat inisiatif masjid ramah lingkungan, eco-friendly mosque, pesantren hijau, green pesantren, dan gereja berkelanjutan ini dan sebagainya, yang memanfaatkan energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan. Ini adalah contoh-contoh baik yang harus terus kita kembangkan sebagai wujud nyata dari ekoteologi di dalam kehidupan umat beragama. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjadikan seminar internasional ini sebagai momentum kebangkitan kesadaran kolektif. Mari kita menjadi agen aktor perubahan yang membawa pesan cinta dan kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kerjasama yang erat, saya yakin kita akan menciptakan dunia yang lebih damai, harmonis, dan lestari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberikan kemudahan langkah kita semua dalam merawat jagat, memelihara lingkungan alam, dan menjunjung kemanusiaan dan memuliakan manusia ciptaannya. Semoga pertemuan ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak sempat bergabung bersama Bapak Ibu sekalian karena saya mendapatkan tugas yang penting dari negara di suatu tempat. Dan semoga kita semuanya bisa menikmati suguhan-suguhan ilmiah yang disampaikan narasumber pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.